Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat Tuhan. Kita memasuki pada bulan Mei sesudah perjalanan yang cukup panjang dalam liburan di akhir April sampai awal Mei. Dan sepanjang bulan Mei ini kami ingin mengajak seluruh saudara belajar bagaimana kita mengalami hidup yang berkemenangan dalam Kristus. Semua kita pasti ingin menjadi orang-orang yang menang di dalam mengikuti Dia, bahkan dalam kehidupan ini. Maka saya ingin membagikan tema yaitu jalan kemenangan. Ingat, kemarin sudah jalan-jalan, sekarang mengalami jalan kemenangan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Saya sudah membahas di dalam khotbah hari Minggu dan saudara bisa mendengar ulang kembali. Nah, saya mau menekankan tentang Roma 8 ayat 37 dari ayat yang kita baca yang cukup panjang di dalamnya. Karena Rasul Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu, dalam semua hal apa? Semua penderitaan, masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan, kita lebih dari orang yang menang. Inilah namanya lebih dari pemenang. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ternyata ayat ini ada kelanjutannya. Oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi ternyata kemenangan ini didapatkan oleh karena Kristus yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita tidak perlu lagi ya mengejar kemenangan itu. Kenapa? Karena sejak saudara menerima kasih Kristus dalam kehidupanmu, otomatis kemenangan itu sudah diberikan dalam kehidupanmu. Bahkan kehidupan setiap kita. Inilah yang disebut dengan jalan kemenangan. Dan dalam hal ini ya dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, ya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, termasuk saudara dan saya, yaitu Allah telah mengutus Yesus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, lalu dikatakan ayat 10, ini lanjutannya. Inilah kasih itu. Menarik. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang sudah mengasihi kita. Dengan cara apa? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang memulai untuk mengasihi Allah. Makanya jangan sombong. Karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Sebuah pernyataan yang saya mau berikan, kita tidak bisa mengasihi jika tidak dimulai dari Allah yang mengasihi kita, dan kasih dimulai dari Allah. Jadi dari kitab Roma kita bisa belajar, kitab Roma pasal 8, kemenangan didapatkan oleh karena kasih Kristus sudah diberikan kepada kita lewat pengorbanan Dia mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Luar biasa saudara. Nah, karena kita sudah menerima kasih Allah, menerima kemenangan itu, sekarang waktunya juga kita harus belajar untuk ya bukan hanya menerima, tapi kita harus belajar memberikan kasih Kristus. Ya, di hari Minggu dalam khotbah saya sudah sampaikan bagaimana gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, di zaman penganiayaan dari Kaisar Nero, ya, ada catatan sejarah yang mengatakan orang Kristen pada waktu itu berlomba-lomba justru menyerahkan ya nyawa mereka. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3:16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya. Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib loh. Waduh, kalau ngomong kalimat ini kayaknya kita masih jauh sekali. Gimana caranya wajib kita menyerahkan nyawa kepada saudara-saudara kita? Ternyata gereja mula-mula mereka berlomba-lomba menyerahkan nyawa. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami kasih Kristus, kemenangan yang sejati itu. Maka mereka berkata, saya yang lebih dulu. Mereka yang berkorban dan mereka yang dimakan oleh binatang buas, yaitu singa yang di zaman Kaisar Nero kita tahu adalah kaisar yang memang mengalami ketidakwarasan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan saudara, oleh karena kita mengerti dan mengalami kasih Allah lah. Bayangkan dulu kita modelnya apa?
kita mungkin kacau, kita nggak benar, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan Dia memberikan nyawanya. Lewat kita mengerti akan hal itu, di sanalah kita bisa berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan lebih radikalnya lagi, bisa memberikan nyawa kita. Nah, hari ini saya mau dengan cepat ya menyampaikan bagaimana caranya kita membangun kasih di dalam hidup kita, bertumbuh di dalam kasih sebagai jalan kemenangan yang sejati. Maka saya ingat dengan ada satu pernyataan, love spend time. Kasih itu dispel atau memerlukan yang disebut dengan atau memberi waktu. Kasih memberikan waktu. Nah, cara kita bertumbuh dalam kasih, yang pertama saya mendorong setiap kita, yuk kita semua anggota Komsel dengar firman Tuhan tentang kasih Kristus, bagaimana pengorbanannya. Fokus kita sebagai gereja Tuhan adalah kepada firman di mana kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita. Lewat perjamuan kudus yang kita lakukan, ya sangat baik kalau di Komsel juga kita bisa lakukan perjamuan kudus. Ya, kita mengingat kembali kematian dan kebangkitannya. Saudara, bukan hanya mendengar firman tentang kasih Kristus. Ya, kita juga harus mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Bagaimana caranya mengalami kasih Kristus? Yohanes 15 ayat 9-10 berkata, seperti Bapa sudah mengasihi Yesus, demikian juga Yesus mengasihi kita. Kita tinggal di dalam kasih itu. Caranya gimana? Kita menuruti perintahnya. Perintah Yesus itu apa? Saling mengasihi. Maka hari ini saya mau ajak kita, yuk kita mengalami kasih Kristus. Dan kita tinggal di dalam kasih Kristus. Dan yang terakhir, berikan waktu untuk memberi dan menerima kasih. Ini yang penting yang saya mau ajak seluruh jemaat ya di Komsel, di Abalef Barat. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Yuk kita mulai ibadah onsite ya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada 3 hal kalau kita mau menerima dan memberi kasih. Yang pertama, saling memperhatikan. Belajar untuk prinsip urutan pertama. Perhatikan orang lain lebih dulu di Komsel. Dengar apa yang menjadi kendala dari orang lain. Ya, take note. Itu bahasa aslinya. Consider dengan apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan yang kedua, saling mendorong. Mendorong itu artinya apa? Ya, membuat lebih tajam. Ada tindakan yang disengaja untuk menolong, mendorong orang lain untuk saling mengasihi. Dan yang terakhir dikatakan yaitu saling menasihati, yaitu encourage, ya, yaitu menguatkan dan mendoakan. Saudara, saya percaya, yuk kita praktekkan ini di Komsel kita. Bagaimana kita bisa hari ini saling memperhatikan, memberi waktu kita mendengar masalah orang lain, pergumulan orang lain. Bagaimana kita juga mendorong mereka, menajamkan hidup mereka, dan kita terus menasehati, menguatkan, ya, dan juga mendoakan setiap mereka. Mari saudara, saya mau kita praktekkan Ibrani 10 ayat 24-25. Yuk kita mulai cerita apa yang menjadi pergumulan, masalah kita, dan kemudian kita saling mendoakan, dan kemudian kita saling menasehati dan memberi masukan. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati.